Itu keyakinan kita. Seperti salah satu contohnya ya, di surat Yasin ayat 23, potongan ayatnya, di antara potongannya adalah iyyuridenir rahmanu bidzurri la tughni anni syafa'atuhum syai'a. Kalau Ar-Rahman menghendaki kecelakaan bagiku, kemudaratan, kesengsaraan bagiku, syafaatnya makhluk Allah atau sesembahan yang lain itu enggak dapat memberi manfaat, menolak bahayanya Allah kepadaku. Nah, begitu itu akidah. Nggak ada yang bisa menolak kecelakaan dari Allah yang ditimpakan Allah kepadaku. Termasuk yang disembah-sembah, yang diibadahi selain Allah, itu nggak ada yang bisa menolak. Itu keyakinan. Nah, informasi ini kita balik ya. Kalau tadi kan nggak ada yang bisa menyelamatkanku kalau Allah mencelakakanku. Nah sekarang dibalik, kalau banyak orang, semua orang mencelakakan kita, tapi kalau Allah menyelamatkan kita, kita tetap selamat. Salah satu contohnya, salah satu ya, mungkin nanti salah tiga. Sekarang yang pertama, ada seorang tukang tempel ban, penjual bensin. Dia ngerangkep sebagai tukang tempel ban, tapi waktu itu ada orang beli. Kalau dia di tepi jalan sebelah barat, ada orang beli di timurnya jalan. Kalau sebelah barat berarti ngelayani orang yang ke utara. Dia di timur, pembelinya itu di timurnya jalan. Terus berteriak, "Mas, beli bensin." Yang jual bensin itu disuruh ngirim bensin nyebrang jalan. Sebelum nyebrang itu istighfar. Di dalam hatinya itu istighfar. Nyebrang, ternyata sebelum nyebrang itu ada mobil mau lewat, tapi dia tetap nyebrang. Ternyata di kanannya mobil itu ada motor yang nyalip lebih cepat lagi daripada mobil itu. Akhirnya dia keserempet. Brek. Yang nyerempet motor itu jatuh ke pinggir jalan yang di timurnya jalan tadi. Terus yang ditobrok ini merasa seperti dipukul sama bantal, nggak terasa sakit. Tapi robek-robek, pakaiannya robek-robek. Yang menabrak itu tadi, yang nyerempet itu tadi jatuh terpelanting. Nah itu insya Allah karena istighfarnya itu Allah menyelamatkan dia. Meskipun ditobrok itu loh, nggak terasa sakit. Itu yang pertama. Yang kedua, ada orang parkir kendaraan tapi garasinya nanjak gini. Tapi nggak di handrem apa handrem jenenge. Ya nggak di handle itu. Terus nggak di persneleng. Padahal parkirnya nanjak, hanya diberi kek. Lah di belakangnya mobil itu tembok. Temennya disuruh ngambil gini keknya itu, apa kek? Ganjel. Keknya itu diambil. Lah kunduran, orang yang ngambil itu kunduran, terus terseret apa? Bukan terseret, tertabrak, mundur sampai mepet tembok. Mobilnya itu ya nabrak, ngunduri itu. Bahasa Indonesia ini ngunduri, kunduran itu apa? Pokoknya nabrak ke belakang gini, sampai penyok, bempernya itu sampai penyok, nabrak orang yang ngambil kek itu. Tetapi orangnya nggak apa-apa, sadar, nggak sakit, nggak pingsan, nggak meninggal, tetap sadar. Walaupun ininya patah, lengan kirinya patah, tapi temboknya sama temboknya rusak, bempernya mobil itu hancur, kacanya pecah, kaca belakangnya pecah, tapi orangnya nggak apa-apa. Nah begitu tuh karena diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nggak celaka kalau Allah menyelamatkan seseorang. Yang berikutnya, contoh berikutnya, ada suatu negara namanya Antah Barantah.
Letaknya di sekitar Australia sana. Ada penguasanya menginformasikan berita hoak. Katanya, kata penguasanya itu ada wabah taun. Terus orang-orang itu sakit sedikit dinamai sebagai sakit taun. Para dukunnya banyak kayak lembaga dukun itu ya, kayak rumah dukun. Banyak tenaga perdukunan yang disingkat nakun. Nakun-nakunnya itu disuruh menampung orang-orang yang sakit taun itu, dan kalau yang sakit taun itu meninggal, nakun-nakun itu mendapatkan uang yang sangat banyak, mungkin ratusan juta dari penguasanya. Kenapa penguasanya memberi ratusan juta itu? Karena dia habis mencuri dari singgasananya Nyi Roro Kidul, mencuri hartanya Nyi Roro, simpanannya Nyi Roro Kidul. Terus di situ nakun-nakun itu tadi disuruh menfitnah orang-orang yang masuk ke rumah dukun itu tadi. Kalau orang yang datang ke situ langsung dicap sebagai orang yang kena taun, dan padahal belum tentu kena taun. Nah, itu banyak yang dibunuh dengan cara ditusuk pakai panah beracun, ditusuk di tubuhnya, ada yang di pahanya, ada yang di lengannya ditusuk. Lah, begitu itu banyak yang mati dengan ditusuk panah beracun itu. Tetapi ada beberapa kasus yang ditusuk begitu itu nggak mati-mati. Kenapa? Ya karena diselamatkan oleh Allah. Meskipun dicelakai banyak orang, tetap nggak bisa mati. Nah, itu keyakinan. Kita harus merasa yakin bahwa Allah itu menyelamatkan kita. Kalau Dia menghendaki, itu nggak ada yang bisa mencelakai kita. Tapi sebaliknya, kalau Allah mencelakai kita, nggak ada yang bisa menyelamatkan kita. Nah, itu disampaikan oleh Pak Tukang Kayu yang diabadikan Allah di surat Yasin ayat berapa kemarin? 23 itu. Kalau Allah menghendaki kecelakaan bagiku, mereka semua nggak akan bisa menyelamatkanku, memberi syafaat untuk keselamatanku.